Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum pembuatan alat sederhana ombrometer dan perbandingan ombrometer kaca. Nama Ananda Elsa Putri, NIM 25026091. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia. Pendahuluan latar belakang. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah dalam waktu tertentu, yang pengukurannya sangat penting untuk bidang pertanian, hidrologi, dan peringatan dini bencana (BMKG 2020). Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya curah hujan disebut ombrometer atau penakar hujan. Sutanto 2004. Namun, alat ombrometer standar yang terbuat dari kaca atau bahan logam seringkali memiliki harga yang cukup mahal dan mudah pecah jika terjadi benturan. Sucipto DKK 2022. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pembuatan alat sederhana dari bahan yang lebih murah, mudah didapat, dan lebih tahan banting untuk keperluan belajar atau pengamatan skala kecil. Pembuatan alat sederhana ini perlu dilakukan perbandingan alat standar untuk mengetahui tingkat akurasinya. Perbandingan ini penting dilakukan agar dapat dilihat seberapa besar selisih data yang dihasilkan, sehingga bisa diketahui apakah alat sederhana tersebut layak digunakan sebagai pengganti alat asli atau tidak. Wardoyo 2018. Tujuan praktikum: membuat alat ukur curah hujan sederhana atau ombrometer serta memahami prinsip kerjanya melalui pengamatan langsung. Alat dan bahan: tali rafia, gelas pengukur curah hujan, patok, botol yang mineral 600 ml, pipa, corong, solatip, dan baut. Cara kerja: ambil kabus dan sesuaikan ukuran pipa untuk penyangga botol di dalam pipa, agar botol mineral tersebut tidak bergerak-gerak ketika air hujan masuk. Kedua, lalu masukkan botol mineral ke dalam pipa dan berikan bagian kecil kabus untuk menahan botol agar tidak bergerak. Ketiga, pakukan baut di bagian atas patok untuk penyangga ombrometer tersebut. Lalu masukkan corong ke dalam pipa dan paskan ke bagian muncung botol. Lalu lem menggunakan solatip hingga kuat agar corongnya tidak jatuh. Lalu ikat pipa ke patok yang sudah disediakan menggunakan tali rafia agar kokoh. Setelah mendapatkan tempat untuk meletakkan ombrometer, bersihkan rumputan yang ada di lahan tersebut. Lalu tancapkan patok ke tanah yang sudah dibersihkan tadi. Berikan penyangga agar patok tersebut tidak tumbang. Amati ombrometer tersebut selama 7 hari di waktu pagi sebelum jam 6. Hasil. Berikut tabel data hasil pengamatan ombrometer. Hari ke-1 15 April 2026. Waktu pagi jam 6:35. Ombrometer sederhana. Waktu pagi jam 6:35. 16,5 mm kriteria ringan. Ombrometer kaca 13,5 kriteria ringan. Hari kedua 16 April 2026. Waktu pagi jam 5:40. Ombrometer sederhana hasilnya 0, kriteria sangat ringan. Ombrometer kaca 0, kriteria sangat ringan. Hari ketiga 17 April 2026. Waktu pagi jam 6:23. Ombrometer sederhana 50 mm, kriteria sedang. Ombrometer kaca 24,5, kriteria sedang. Hari keempat 18 April 2006. Waktu pagi jam 6. Ombrometer sederhana 0, kriteria sangat ringan. Ombrometer kaca hasilnya 0, kriteria sangat ringan. Hari kelima 19 April 2026. Waktu pagi jam 5:44. Ombrometer sederhana 14,5, kriteria sangat ringan. Ombrometer kaca 13,5, kriteria sangat ringan. Hari ke-6 20 April 2026. Waktu pagi jam 5:49. Ombrometer sederhana 0,5, kriteria sangat ringan. Ombrometer kaca 1,5, kriteria sangat ringan. Hari ke-7 21 April 2026. Waktu pagi jam 5:43. Ombrometer sederhana 30,1 ml, kriteria sedang. Ombrometer kaca 25 ml, kriteria
dilakukan pada waktu pagi sekitar jam 5.40 sampai 6.35. Isi data. Tabel membandingkan hasil pengukuran curah hujan menggunakan dua alat. 1. Sederhana atau posisi. Alat ukur buatan sendiri atau model sederhana. 2. Ombrometer kaca. Alat ukur standar atau kaca. Angka. Menunjukkan jumlah curah hujan dalam satuan militer atau mm. Kriteria. Klasifikasi intensitas hujan, ringan, sangat ringan, dan sedang. Hasil pengamatan. 1. Perbandingan kedua alat. Secara umum, hasil pengukuran antara alat sederhana dan ombrometer kaca menunjukkan angka yang berbeda, namun kriterianya seringkali sama. Contoh, hari ke-1 alat sederhana 16,5 mm, alat kaca 13,5 mm. Keduanya sama-sama ringan. Contoh, hari kedua, alat sederhana 0 mm, alat kaca 0 mm. Keduanya sangat ringan. 2. Kriteria hujan. Sangat ringan. Terjadi pada hari kedua, kelima, dan keenam. Angkanya paling kecil 0 sampai 4,5 mm. Ringan. Terjadi pada hari ke-1 dan ke-6. Angkanya sedang 13,5 sampai 16,5 mm. Sedang. Terjadi pada hari ketiga dan ke-7. Angkanya paling besar 24,5 sampai 50 mm. 3. Hari dengan hujan terbesar. Curah hujan tertinggi tercatat pada hari ketiga dengan nilai 50 mm alat sederhana dan 24 mm alat kaca yang dikategorikan sebagai sedang. Pembahasan. Berdasarkan data hasil pengamatan curah hujan yang dilakukan selama 7 hari 15 sampai 21 April 2026 menggunakan dua jenis alat ukur, yaitu ombrometer sederhana dan ombrometer kaca, dapat diuraikan analisis sebagai berikut. 1. Perbandingan hasil pengukuran kedua alat. Dari data terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan nilai angka antara hasil pengukuran dengan alat sederhana dan alat kaca. Namun, secara umum, kriteria intensitas hujan yang dihasilkan cenderung sama atau serupa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun alat sederhana memiliki tingkat ketelitian yang mungkin tidak setinggi alat standar kaca, namun alat tersebut masih cukup representatif untuk digunakan dalam mengklasifikasikan tingkat hujan. Menurut Sutejo 2005, alat ukur cuaca buatan sendiri atau sederhana dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran dan pengamatan dasar, asalkan cara pemasangan dan pembacaannya dilakukan dengan benar. 2. Analisis intensitas hujan selama pengamatan. Selama periode pengamatan, intensitas hujan bervariasi dari kategori sangat ringan, ringan hingga sedang. Pada hari kedua, curah hujan tercatat sebesar 0 mm pada alat kedua, yang berarti tidak terjadi hujan atau sangat minim sehingga termasuk kategori sangat ringan. Curah hujan tertinggi terjadi pada hari ketiga dengan nilai 50 mm alat sederhana dan 24 mm alat kaca yang dikategorikan sebagai sedang. Menurut BMKG 2010, intensitas hujan dikatakan sedang jika jumlah curah hujan berkisar antara 20 sampai 50 mm per hari atau per periode pengamatan. Data ini menunjukkan bahwa pada hari tersebut terjadi hujan dengan volume yang cukup besar dan durasi yang cukup lama. 3. Faktor penyebab perbedaan nilai angka. Perbedaan nilai numerik antara kedua alat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Ketelitian alat. Ombrometer kaca atau standar biasanya memiliki skala ukur yang lebih halus dan akurat dibandingkan alat sederhana. 2. Desain alat. Bentuk corong penangkap air dan tempat penampungan pada alat sederhana mungkin memiliki perbedaan luas permukaan atau volume yang mempengaruhi hasil pembacaan skala. 3. Kesalahan pengamat. Adanya kesalahan kecil saat membaca skala ukur atau saat proses pengaliran air dari corong ke gelas ukur. Sutanto 2014 menambahkan bahwa akurasi pengukuran curah hujan sangat dipengaruhi oleh lokasi pemasangan alat, harus terbuka, tidak terhalang pohon atau bangunan, dan ketelitian dalam pembacaan skala. 4. Kesesuaian dengan musim. Data yang menunjukkan adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada bulan April cukup sesuai dengan kondisi iklim di Indonesia,
yang pada periode tersebut masih merupakan masa transisi atau bagian dari musim hujan di beberapa wilayah. Ketersediaan data curah hujan ini sangat penting untuk analisis hidrologi dan perencanaan pertanian maupun perkebunan. Rangkuman 1. Pembuatan ombrometer sederhana. Dibuat dari botol bekas lem mineral ukuran 600 ml yang dimasukkan ke dalam pipa. Dilengkapi corong di bagian atas lalu direkatkan menggunakan selotip. Pipa diikatkan ke patok kayu menggunakan tali rafia agar berdiri tegak dan stabil. 2. Perbandingan alat. Ombrometer kaca, alat standar, akurasi dan ketelitian tinggi. Ombrometer sederhana, praktis dan murah namun akurasinya lebih rendah. Hasil, angka ukur berbeda tapi kategori atau kriteria hujannya hampir sama. 3. Hasil pengamatan, dilakukan selama 7 hari. Intensitas bervariasi dari sangat ringan hingga sedang. Hujan terbesar pada hari ketiga 50 mm atau 24,5 mm kategori sedang. Hari kedua tidak hujan 0 mm kategori sangat ringan. Kedua alat efektif untuk mengetahui tingkat intensitas hujan. Daftar Pustaka BMKG 2020 Modul Pelatihan Pengamatan Cuaca Sutanto 2004 Klimatologi Dasar Sucipto DKK 2022 Rancang Bangun Alat Ukur Curah Hujan Sederhana Wardoyo 2018 Kalibrasi Alat Ukur Meteorologi BMKG 2010 Panduan Pengamatan Cuaca Jakarta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sutanto 2014 Meteorologi Pertanian Yogyakarta Gajah Mada University Press Sutejo B 2005 Ilmu Cuaca dan Iklim untuk Pertanian Jakarta Penebar Swadaya. Sekian dan terima kasih.